Kita akan masuk dan mendengar kabar kesukaan dari Tuhan di hari ini buat saudara dan saya, sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak mengizinkan bagi pemerintah, namun sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti menyadari, kita pasti tahu bahwa Tuhan itu segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Baik, kita akan mendengarkan firman Allah yang terangkat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 6. Mengawali firman Allah, kita buka di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Ya. Kalau ada yang sudah mendapatkannya, kami mohon izin untuk bisa dibacakan. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 5 ayat 6. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita berbicara tentang berbahagia, orang paling senang berbahagia itu kalau kenyang. Amin. Orang senang berbahagia itu kalau tidak lapar. Tapi hari ini firman Allah datang dan berkata kepada kita sekalian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Kalau kita berbicara tentang berbahagialah bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, saya percaya umat Tuhan, gereja Tuhan di negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan situasi COVID-19 atau yang disebut Corona, pasti semua sedang mengalami lapar dan haus akan kebenaran. Karena ketika ada program yang diprogramkan oleh negara Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia kita, melalui gubernur dan wali kota kita di masing-masing kabupaten kota di daerah, bahkan mungkin secara khusus di provinsi paling ujung di Indonesia, yaitu Provinsi Papua. Pasti siapapun dia, dimanapun dia, bagaimanapun dia, baik dia itu hamba Tuhan, baik dia orang biasa-biasa, pasti mengikutinya, tidak bisa membantahnya. Karena firman Allah juga berkata di dalam Roma 13 ayat 1, 2, dan 3 bahwa pemerintah wakil Allah, sehingga tidak mungkin tidak bisa kita ikut. Kita pasti mengikutinya. Namun terlepas dari apa yang disampaikan firman Allah di hari ini di dalam Matius 5 ayat 6, maka saya percaya bagi mereka yang mengikuti program terus hanya tinggal di rumah saja, hampir sekitar 3-4 bulan. Kalau program itu dia berlangsung, maka saya percaya atau kami percaya bahwa roh dan jiwa mereka pasti haus dan lapar akan firman Allah. Tetapi bagi saudara dan saya yang menghargai akan firman Allah, pertama menghargai jiwa dan roh saudara, sekalipun situasi dan kondisi yang tidak bisa mengizinkan, tapi mau datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Allah, itu tanda-tanda kita ingin supaya jiwa dan roh kita tidak lapar dan haus. Amin. Terbukti hari ini, kalau kita hitung kursi, ya kursi agak lumayan, namun yang datang sedikit. Kenapa yang datang sedikit? Ini orang-orang yang dia menyadari bahwa jiwa dan roh dia itu lapar dan haus. Jiwa dan roh dia lapar dan haus. Sehingga sekalipun program yang sudah dibuat oleh pemerintah, namun terlepas dari program itu, dia merasa bahwa jiwa dan roh dia itu hanya bisa makan firman Allah, hanya bisa mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah makanannya. Dia hanya bisa makan firman Allah. Sehingga dalam situasi seperti apapun, dia harus datang.
Karena firman Allah berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya percaya berbicara tentang letih, berbicara tentang lesu, ini kalau kita artikan dari sisi rohani, saudara dan saya dimanapun kita berada, bahwa pasti kita punya rohani, kita punya jiwa mengalami kelesuhan. Merindukan untuk ingin bersuka cita, merindukan untuk ingin datang kepada Tuhan, merindukan untuk jiwa kita harus dikenyangkan dengan firman Allah. Namun karena situasi dan kondisi, dalam arti penyakit corona yang melanda kepada bangsa dan negara ini, sehingga jiwa dan roh kita letih dan lesu. Seperti Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan. Di dalam Matius 11 ayat 28 itu. Tapi hari ini berbahagia kita yang datang, kita menyadari, jangankan setahun, jangankan sebulan, satu hari saja kalau saudara tidak makan bagaimana? Halo? Tidak makan saja pasti kelaparan, ya kan? Apalagi jiwa dan roh kita. Di dalam tubuh manusia itu ada terdiri 3 dimensi. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ketiga-tiga ini butuh makanan atau satu saja yang butuh makanan? Ketiga-tiga butuh makanan, ya kan? Tubuh butuh makanan, yang antara lain, ya minta maaf aja lah, Bapak Gembala ini sering makan, Bapak Pendeta ini sering makan pecel lele. Kalau di Jakarta ya, tadi malam baru habis makan pecel lele, ya di Pasar Senen sama Anda, salah. Bu, makan dulu pecel lele, ya. Karena kelaparan. Ibu ini kebetulan tiap 1 minggu dia selalu puasa. Jumat, Sabtu, Minggu. Pas hari Sabtu dia puasa, Bapak Gembala makan menghargai. Sehingga saya tidak makan juga ikut dia. Ikut puasa, saya tidak puasa. Tapi ikut sampai selesai tutup. Ya, ibu bilang kita pergi makan apa? Saya bilang, Bu, saya pengen makan pecel lele. Oh ya tidak apa. Itu bagian dari menghiburkan tubuh kita, tubuh lahiriah kita. Tapi jiwa dan roh kita itu ada di mana? Cari aja makanan jiwa dan roh kita di pasar apa itu namanya? Poncol apa kayak gitu. Pasti tidak mungkin kita ketemu. Hanya bisa kita dapat apabila kita datang dengan firman Allah. Dan itu firman Allah. Makanan jiwa dan roh kita adalah firman Allah. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, pemuda-pemudi dan kita sekalian, berbahagia hari ini kita hadir. Sekalipun dihitung dengan jari, firman Allah berkata 1-2 orang berhimpun atas namaku, di situ aku hadir. Dia sedang hadir. Dia ada di sekitar saudara dan saya. Lebih khusus dia ada dalam hati kita. Dia ada bersama kita. Cuma memang dengan kasat mata lahiriah kita tidak bisa melihat dia. Tapi kita bisa merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dalam diri kita. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dari 2 ayat firman Allah ini membawa saudara dan saya untuk kita mengerti sebenarnya dalam situasi seperti ini kita harus menyadari bahwa yang paling terpenting dan yang paling termulia dalam hidup kita apabila kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan, pemuda-pemudi sekalian, saya sengaja membawa ini bicara tentang diri saudara dan saya. Ini tabernakel ini berbicara tentang diri saudara dan saya. Ini yang berbicara tentang firman menjelma menjadi manusia. Kalau firman sudah menjelma menjadi diri saudara dan saya, yang saudara dan saya mau takut siapa? Firman sudah jadi kita. Malah mungkin nanti penyakit yang takut kita. Kalau firman sudah jadi kita. Bapak Ibu ini berbicara tentang tabernakel. Saya percaya Pak Pendeta pasti udah tahu. Apalagi kita yang dari teologi paling udah tahu. Ini berbicara tentang tabernakel. Ini ada di 1 Korintus 3 ayat 16. Bahkan sampai ayat 9, 6 dan 19. Ini ada. Tapi hari ini Bapak Gembalanya atau Pak Pendetanya mau kasih singkat buat saudara dan saya. Berbicara tentang tabernakel ini berbicara tentang diri kita masing-masing.
Di dalam tabernakel ini ada jantung, ada kaki, ada paha, ada semua di dalam tabernakel ini. Dan tabernakel ini berbicara diri kita. Kalau kita sudah mengerti diri kita, saya kasih contoh seperti hari ini kita berada di sini. Menurut informasi, menurut keterangan dari kesaksian Bapak, bahwa ada program yang sudah diatur dari sinode kali ini, bahwa ya untuk ibadah sementara stop ya, seperti itu. Tapi kenapa Pak Pendeta atau Bapak Gembala izinkan harus ibadah? Karena Bapak Pendeta atau Bapak Gembala, Pak Agus, dia sangat mengerti sebenarnya seperti apa firman Allah. Karena mengerti itulah. Ada yang tidak mengerti karena ketakutan, gak usah kita ibadah. Nanti di tengah-tengah ibadah virus datang lagi. Tapi kita karena mengerti, jadi tidak mau kompromi, sangat mengerti. Nah untuk itu Tuhan tadi ingatkan bahwa tabernakel. Tunjukkan tabernakel supaya mereka mengerti. Ingat, di sini ada jantung, ada semua. Ya kita sikat-sikat saja, ada semua. Untuk itu berbahagia buat saudara dan saya yang datang hari ini mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, firman Allah kenapa dia harus berbicara buat saudara dan saya? Kalau kita lihat Mazmur 121, tolong dibacakan ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan saudara dan saya. Dari mana akan datang pertolongan itu? Lanjut. Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tidak dari siapa-siapa. Dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Dari manakah akan datang pertolongan? Ke gunung-gunung ku melayangkan pandangan mataku. Gunung ini berbicara persoalan. Gunung ini berbicara masalah. Gunung ini berbicara tantangan. Salah satunya gunung yang paling besar di dunia ini, gunung yang paling besar di Republik ini yaitu Gunung Corona. Halo? Gunung Corona kan? Dari mana akan datang pertolongan? Gunung Corona di Papua sana. Gunung Corona di Jakarta sana. Gunung Corona di dunia sana. Gunung Corona di mana-mana. Dari manakah akan datang pertolongan? Tapi ayat 2 berbicara, pertolongan itu hanya bisa datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta membentuk saudara dan saya. Tidak dari siapa-siapa. Untuk itu kita patut wajib siapapun dia, umat manusia, tidak mengenal denominasi gereja, kok muslim ke, kok Kristen ke, kok apa ke, larinya sama siapa? Larinya sama Tuhan. Ini sudah firman Allah. Sehingga kalau orang takut corona tidak mau datang sembahyang, berarti dia tidak mau lari sama Tuhan. Terus dia mau lari sama siapa? Halo? Mau lari sama siapa? Ya udah terserah, tanya diri sendiri. Larinya sama Tuhan harus. Karena firman Allah sudah menjamin saudara dan saya. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami musibah, maka kita yang mengerti firman Allah, kita harus lari sama Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, itulah firman Allah yang mengajak saudara dan saya untuk kita semakin mengerti, kita semakin tahu bahwa beribadah itu ada janji-janji Tuhan. Ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tadi kami mendengar kesaksian dari Bapak Gembala, memang kalau melihat sangat sedih. Sangat sedih. Bagaimana Bapak Gembala menyampaikan dia mulai dipanggil Tuhan. Tuhan bentuk dia dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, salah satunya menurut apa yang dijelaskan itu dari semua kesaksian, salah satunya mencuci toilet. Waduh, ini toilet. Ya kalau toilet di kota maklum ya,
Iya ya, ada keren-keren, ada parfum-parfum apa itu. Ini toilet nih. Halo, toilet di kampung-kampung ya. Tapi ya maklumlah. Dan Bapak Gembala dibentuk dari situ, sehingga kami waktu datang melayani di sini, Tuhan pesankan yang terakhir itu di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Tolong dibacakan. Itu pertama kami datang ke sini. Roh Kudus dan firman Allah sampaikan begitu. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkanmu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Tuhan yang memilih. Bapak Pendeta Agus bersama ibunya. Tuhan yang menetapkan mereka. Sehingga dalam situasi yang tadi telah disaksikan, sekalipun dalam situasi yang ya Bapak sudah saksikan, tapi karena Tuhan yang pilih. Ingat, kalau Tuhan yang pilih, tidak mungkin tidak berhasil. Dalam situasi dan kondisi yang tidak mungkin, pasti berhasil. Karena Tuhan yang pilih. Bapak Ibu, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita berbicara Tuhan yang pilih, saya percaya semua orang ingin sekali dipilih Tuhan. Ingin sekali dipilih Tuhan. Tetapi persoalannya itu, bisakah kita menghadapi pilihan Tuhan itu? Dalam menghadapi badai dan gelombang. 12 murid Yesus waktu dipilih Tuhan, setelah itu mereka pakai perahu berlayar di tengah-tengah badai dan tantangan. Bapak Ibu, kalau kita nonton Petrus, dia bangunkan Yesus itu dia bangunkan sopan atau tidak sopan waktu bangunkan Yesus? Yesus dalam ketiduran. Seram ya, dibangunkan Yesus. Yesus sedang dalam ketiduran. Petrus bangunkan Yesus. Guru, kami celaka. Dan saat itu Yesus, kalau mau lihat dia bangunkan Yesus dalam keadaan parah, padahal dia udah tahu bahwa Yesus ini anak Allah, buat mujizat di depan Bartolomeus Yesus sembuhkan dan lain sebagainya. Petrus lihat dengan mata. Tapi waktu Petrus bangunkan Yesus dalam keadaan, boleh dikata tidak sopan ya. Guru, kami celaka. Terus waktu Yesus bangun dalam keadaan tidak sopan juga ke atas, Yesus sopan. Yesus sangat sopan. Yesus hanya mengangkat tangan dan perintahkan badai itu teduh. Dan saat itu badai teduh. Hari ini banyak gereja Tuhan di mana-mana. Situasi virus corona dan lain sebagainya membuat mereka dalam keadaan yang tidak sopan membangunkan Yesus. Tapi Yesus akan bangkit dalam keadaan yang sempurna. Dan dia akan suruh virus corona teduh. Maukah virus corona teduh di tahun ini? Amin. Aduh, aminnya satu ini. Semua harus amin lah begitu. Amin. Maukah virus corona teduh di tahun ini? Amin. Bangunkan Yesus dalam diri saudara dan saya. Amin. Di dalam diri saudara dan saya, bangunkan Yesus. Yesus bangun. Yesus bangun. Kami dalam keadaan tidak mampu. Pemerintah sudah anjurkan, apalagi terpakai masker, pasti denda berapa? Denda 5 juta. Waduh. Ya Papua 5 juta ya susah juga sebenarnya sih. Ya. Sehingga harus kita bangunkan Yesus. Yesus ada di mana? Yesus secara lahir dia sudah datang, bangkit, naik ke surga. Dia suruh penolongnya yaitu Roh Kudus ada tinggal di dalam diri saudara dan saya. Bangunkan Yesus dalam bentuk Roh Kudusmu, supaya dia bangun dalam diri saudara, maka saudara akan teduhkan virus corona. Pertama di dalam
mengenal diri saudara secara pribadi, kedua di dalam keluarga, ketiga di halaman, dan lain sebagainya. Bangunkan. Sehingga Yesus akan bangun. Saudara tidak perlu usir itu virus corona. Nanti Yesus yang usir. Cuma tugas kita bangunkan Yesus. Amin. Petrus dia bangunkan Yesus. Dalam keadaan yang tidak sopan kan. Waduh. Guru, kamu celaka. Tapi Yesus dia bangun dalam keadaan yang sopan. Waktu dia bangun. Cuma satu kata yang Yesus bilang kepada Petrus. Di manakah imanmu? Hari ini banyak gereja Tuhan mengalami degradasi. Sudah tahu bahwa firman ini dia tajam. Sudah tahu bahwa firman ini dia benar. Tapi iman mereka digoncang dengan situasi dan kondisi. Tapi percaya di tahun ini, tahun 2020, Yesus akan temukan virus corona. Amin. Amin. Tapi ingat, Yesus nanti balik tanya, di manakah imanmu? Ketika Yesus tanya, tidak boleh melawan. Kita harus bilang bahwa iman kita didegradasi. Halo? Haleluya. Iman kita didegradasi. Artinya iman kita terkikis dengan situasi. Aturan. Terkikis dengan aturan. Terkikis dengan sistem dan lain sebagainya. Kita harus mengakui. Yesus juga mengakui kita. Kita bangunkan Yesus dalam keadaan yang tidak pantas. Yesus akui karena kita manusia. Tapi saudara dan saya juga harus akui Yesus. Ketika Yesus kasih tahu virus corona. Dan Yesus bilang, di manakah imanmu? Tapi hari ini saya bangga beribadah di tempat ini. Kami bangga beribadah di tempat ini. Situasi yang tidak bisa dan lain sebagainya. Pak Pendeta masih bisa beribadah tidak? Oh masih. Oh aduh, luar biasa. Aduh. Di Papua 1 minggu yang lalu menurut keterangan bahwa gubernur putuskan bahwa lockdown. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Yesus. Sekalipun dalam situasi dan kondisi yang tidak bisa mengizinkan, tapi saudara dan saya harus datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, akhir dari firman Allah, saya mengajak saudara dan saya untuk kita sekali lagi kita buka Alkitab, kita buka firman Allah kembali di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Karena itu ayat yang betul-betul membawa saudara dan saya untuk mengerti kepada Tuhan Yesus kembali. Matius pasal 11 ayat 28, tolong dibacakan. Matius 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Ini kata Yesus, bukan kata murid-murid Yesus. Bukan kata siapa-siapa, kata Yesus. Tuhan Yesus panggil saudara dan saya. Marilah kepadaku. Kalau Presiden Republik Indonesia panggil kita, senang tidak? Amin. Senang. Nggak pakai persyaratan lagi. Waduh, lihat ada salah satu pengamen sedang mengamen, tiba-tiba Presiden panggil. Waduh, senangnya luar biasa kan? Nggak pakai persyaratan ini, langsung lari. Karena kalau masuk ketemu Presiden sangat sulit sekali, ya kan? Sulit. Menteri Sekretaris Negara harus surat-suratin izinnya begini, harusnya begini. Tapi tiba-tiba Yesus panggil ya, langsung Pak Presiden panggil. Ndrik, sini. Waduh, luar biasa senangnya. Tapi lebih luar biasa kalau Yesus panggil kita kan. Hari ini Yesus panggil kita, marilah kepadaku. Amin. Waduh, senang kan Yesus panggil hari ini? Amin. Karena Yesus melihat beban kita. Firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang saja sama Tuhan Yesus, Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Ya, karena Yesus yang panggil kita. Kita lihat waktu ketika Sakeus orangnya kerdil ya, tapi waktu dia berusaha untuk melihat Yesus, dia berusaha naik pohon arah. Dia lari mendahului murid-murid dan orang banyak. Dia naik pohon arah. Setelah dia naik sampai di atas pohon arah, dia tidak punya tujuan untuk mengajak Yesus ke rumahnya.
Nama dia hanya punya tujuan mau lihat Yesus saja, karena dia kerdil, ya kan? Dari sekian orang banyak dia paling kerdil. Bagaimana orang kerdil mau lihat Yesus kalau begini? Tidak bisa kan? Maka terpaksa harus dia mendongkrak dirinya, yaitu menaik pohon ara. Setelah dia naik pohon ara sampai di atas, ya tujuan dia hanya mau lihat Yesus saja gini. Nah, Yesus ada lewat di bawah. Tapi waktu dia melihat Yesus melihat dia. Dia yang undang Yesus atau Yesus yang undang dia ke rumahnya? Yesus yang mengundangnya. Dia hanya lihat, oh, halo Tuhan Yesus. Dan Yesus lihat, hai Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Wah, luar biasa. Pak Enrik tiba-tiba duduk di tol sana, Pak Presiden bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Senang tidak? Wah, orang di sekitarmu, iya Enrik luar biasa ya. Presiden hari ini menumpang di rumahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Demikian pula juga dengan Yesus hari ini. Dia memanggil kita. Dia mengundang kita datang kepadanya melalui firman dan kebenaran hari ini. Karena situasi tidak jamin. Tetapi saudara di dalam Tuhan, maka Yesus jaminannya. Yesus akan menjamin saudara dan saya. Kenapa dia harus menjamin saudara dan saya? Karena tubuh kita ini sebenarnya, kita ini bait Allah. Kita bait Roh Kudus. Di mana Roh Kudus berdiam. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tepat di mana Roh Kudus berdiam. Maka Bapak sengaja bawa ini, tabernakel ini, supaya kita bisa melihat kita. Ketika mungkin kita kena corona kayak apa, kayak kita mengerti aja firman Allah. Jantung fungsinya untuk apa, kaki fungsinya untuk apa, lutut fungsinya untuk apa, dan lain-lain fungsinya untuk apa. Firman dan semua lengkap. Kalau berbicara ini pengajaran, ini berarti tidak cukup waktunya. Cuma dikasih tunjuk begini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Itulah akhir dari firman Allah buat kita sekalian. Bapak Gembala, sebelum mengakhiri firman Allah, Bapak Gembala menyampaikan satu pesan kepada kita sekalian. Yang pertama, yaitu di dalam situasi dan kondisi yang tidak mungkin, tapi kita harus mempertahankan firman Allah. Karena tidak ada jalan lain kepada umat Tuhan, hanyalah firman Allah. Karena firman Allah itu dia pelita, dia yang akan menyinari kita, dia akan terangi kita. Karena di dalam Mazmur 105 ayat 115 berkata demikian. Tolong 105. Mazmur 115 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Itu ayat yang terakhir. Ya, Hendrik baca. Oh. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu akhir dari firman Allah. Firman Allah kalau kita jadikan dia seperti sebuah senter, minta maaf. Kalau ada senter, nggak ada senter. Kalau kita jadikan senter, terus kalau kita pegang senter ya, senter kita pegang, terus kita jalan, terus di situ kita lihat ada sebuah kolam. Bagaimana? Pasti kita apa? Menghindar karena ada senter kan? Ada senter jalan, oh, lihat begini, oh, menghindar. Tapi kalau kita tidak ada senter, minta maaf ini umat, kita pernah lihat salah satu jenis binatang yang dia biasa jalannya itu tidak ada kompromi. Jalannya pakai apa? Itu apa itu? Babi kan? Iya kan? Kalau jalannya bagaimana? Apalagi pakai suara ya? Kaget kan? Ya kan? Jalan. Tapi kalau kita ada senter, penyakit corona mau datang, kita nanti senter penyakit itu. Karena ada senter. Artinya firman Allah. Kalau firman Allah itu kita jadikan pelita bagi kaki dan terang
terang bagi jalan, banting ke sini, maka kita bisa menghindar dari segala bahaya. Dalam bentuk apapun kita bisa menghindar. Karena kita jadikan firman sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Oh, belum perlu center di sana. Di sana ada maling tidak itu. Wah, baik. Akhir dari firman Allah itu yang pesan Tuhan lewat umat Tuhan hari ini. Jadikan firman sebagai pelita untuk perjalanan hidup kita ke pasar, ke mana aja. Kita jadikan firman itu sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Puji nama Tuhan, Tuhan yang punya firman menyertai kita sekalian. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu karena di hari ini Engkau masih mengizinkan kami datang kepadamu melalui ibadah, melalui kebenaran firman-Mu. Engkau telah menyampaikan kepada kami isi hati-Mu melalui firman-Mu. Hamba berakhir berbicara firman, namun Roh Kudus jangan pernah berakhir dalam diri kami. Roh Kudus terus bersenandung, Roh Kudus terus berkata-kata lewat kebenaran firman-Mu, supaya biarlah umat-Mu semakin mendengar, semakin mengerti, semakin mengetahui bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan bagi setiap kami. Inilah doa dan sembahyang kami. Terima kasih atas suara-Mu, mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya. Amin.